Oke kawan-kawan, kembali lagi ke my YouTube channel. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, saya akan berbagi lagi kepada kawan-kawan mengenai tahapan selanjutnya dalam pembuatan kandang. Ini kemarin kan kawan-kawan sudah sampai tahap kedua, di mana tahap kedua itu adalah pembuatan lantai. Jadi kawan-kawan bisa dilihat lantai yang ada yang telah jadi pada proses tahap 2 itu bentuknya kayak gini. Posisinya sama pakan itu bentuknya kayak gini, panjangnya arahnya sama lah sama palung pakan kayak gitu kawan-kawan. Jadi ketika nantinya domba itu makan ke bagian palung pakan ini tidak tersentuh. Nah, ini gambaran mengenai lantai dari kandang itu sendiri. Lalu tahap ketiga yang kawan-kawan perlu perhatikan dalam pembuatan kandang ini yaitu adalah yang pertama tiang, kawan-kawan. Tiang kedua, dimana tiang ini nantinya sebagai ini kawan-kawan pengikat atau bantalan lah, istilahnya bantalan untuk ini kan bedek atau biasa orang menyebut apa ya, dinding-dindingnya lah, buat dinding-dinding dari kandang kambing maupun domba kawan-kawan. Jadi di sini ada tiang kan kawan. Nah, ini tiangnya dibuat dari kayu yang dimana itu kayunya pada bagian bawah kita tanam dan bagian bawah situ kita beri cor kan biar tidak gerak-gerak. Nah, di sini pada kandang ini dengan panjang sekian kawan-kawan itu ada tiang penyangga dinding, itu ada satu, ini satu, lalu bagian sini dua, lalu bagian sini tiga, dan di belakangnya itu ada, itu bagian depan ada tiga, bagian belakang ada satu, terus sama itu kan tembok itu dua, sama bagian sana itu satu, tiga juga. Jadi total tiang-tiang yang dibuat untuk pengikatan atau bantalan kandang itu kurang lebih ada 6 tiang yang digunakan sebagai bantalan dari dinding-dinding kambing tersebut. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi sudah beda dengan tiang yang ada di sana karena untuk pondasi, biasanya kalau pondasi kami sih cuma menanam dan mengandalkan dengan menggunakan batu, asalkan tiang yang asalkan pondasi itu tidak bergerak. Tapi kalau untuk tiang sendiri itu kami berikan semen dan dipastikan tiang ini tidak bergerak dan kokoh untuk dinding-dinding dari kandang kambing tersebut. Dikarenakan biasanya dinding-dinding semacam ini nantinya juga bisa digunakan lendetan atau lendetan dari kambing tersebut kawan-kawan, semacam itu. Itu tahap ketiga. Tahap ketiga dalam pembuatan kandang yaitu yang pertama adalah membuat tiang. Lalu selanjutnya kawan-kawan membuat ini kawan-kawan dinding dari kandang tersebut dengan menggunakan bambu ataupun menggunakan kayu. Ini contoh dengan menggunakan bambu. Kita menggunakan bambu semacam ini kawan-kawan. Jadi dibuat agak renggang kawan. Nah, lebarnya kurang lebih segini kawan-kawan. Ya 5 jari kurang dikit lah lebarnya, semacam itu. Yang jelas kambingnya itu tidak keluar kawan-kawan, hanya cuma pada bagian depannya saja untuk masuknya kepala kambing untuk makan di paluk makan. Nah, semacam itu. Jadi dindingnya itu semua menutupi pada bagian samping, pada bagian belakang sana itu kita tutupi samping sana, dan pada bagian sana kita beri pintu kawan-kawan. Jadi dindingnya itu semuanya kita tutupi dengan menggunakan bedek kayu dan bedek pring itu. Nantinya pada bagian terakhir kita buat pintu kawan-kawan. Nah, semacam itu. Ini nanti kita buat pintu yang sekiranya domba tidak bisa keluar, semacam itu. Dan ini semua
modalnya bahannya yaitu adalah paku, palu, kayu, dan kawat kawan-kawan, semacam itu. Jadi bentuknya kayak gini. Kalau dilihat dari dalam, kawan-kawan bisa masuk. Nah, semacam ini kawan-kawan. Jadi bagian samping sini, bagian ke sana tetap dinding kawan-kawan. Pastikan yang bagian dalam ini kondisinya halus karena nantinya kambing itu kan berada di dalam sini kawan-kawan. Jadi semisal kalau kita kebalik ya nantinya takutnya melukai dari kambing tersebut, semacam itu. Ini kondisi kandangnya kawan-kawan. Lalu hal berikutnya dalam pembuatan kandang kambing itu adalah ini kawan-kawan, membuat palung pakannya kawan-kawan. Di palung pakan ini kan bisa melihat kan, palung pakan ini cuma memanfaatkan kayu yang kita paku pada bagian sini, pada bagian ini juga dengan bagian bawah. Ini biasanya kayu pondasi yang kedua kawan-kawan, pondasi kedua. Jadi pondasi pertama kan usuk pertama, lalu usuk kedua, itu kita paku dengan kayu kayak gini aja sudah cukup. Lalu bagian bawahnya sini juga kita beri bambu bedek ya, buat landasan lah, landasan untuk nantinya palung ini kuat. Bagian depannya juga itu kita beri landasan. Dan terakhir kalau sudah berbentuk kotak kayak gitu, baru bagian atasnya kita kasih karpet talang kawan-kawan. Ini adalah karpet talang, dimana karpet talang ini nantinya kita tali dengan menggunakan ini tali rafia. Tapi kalau kawan-kawan pengen menggunakan kawat dan sebagainya monggo, tapi kalau dari kami bahannya cuma menggunakan rafia. Kita tali, kita tekuk sehingga membentuk palung yang nantinya sebagai palung pakan kawan-kawan, semacam itu. Nah, sebenarnya sih bentuk dari palung pakan bermacam-macam kawan-kawan. Kalau kami ya ini cuma kayu, kita paku antara tiang, dengan bagian sini kita beri kayu yang dimana untuk menahan bagian depannya, lalu kita kawat semacam itu sehingga membentuk kotaan, dan kita beri karpet talang kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin itu tahap ketiga, dan ini pada tahap ini pembuatan kandang sudah selesai dan siap untuk digunakan, diisi domba-domba maupun kambing. Yang jelas kalau kandang semacam ini banyak kayak gini itu tidak bisa untuk domba-domba yang jantan, karena kalau pengen domba yang jantan itu biasanya disekat-sekat kawan-kawan. Pada bagian sini nanti kita sekat-sekat untuk membuat domba pejantan, kandang domba pejantan semacam itu. Karena kalau tidak kita sekat, nantinya domba-dombanya itu tarung, dan efeknya ya tahu sendirilah. Kalau tarung dombanya pada sakit, kalau sakit kemungkinan hidup masih ada, tapi kemungkinan mati juga besar kayak gitu. Yang jelas kita rawat semaksimal mungkin agar tidak mati. Yang jelas kalau kandang kami masih dalam proses pembuatan kandang ini untuk beberapa indukan. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan. Jika kawan-kawan suka dengan video ini, kawan-kawan bisa like dan share kepada teman-teman lainnya. Semoga video ini menginspirasi kawan-kawan dalam membuat kandang domba. Oke, mungkin itu saja. Jika ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf. Dan tak lupa di akhir video, kawan-kawan jika tidak keberatan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel kami kawan-kawan di bagian pojok kanan bawah. Oke kawan-kawan, sekian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.